Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga tentu Anda dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Kembali Sapa Sulsel menyapa Anda di pagi ini dengan tentunya perbincangan yang dapat menjadi inspirasi bagi Anda. Nah, topik kita pagi ini adalah menggali makna dari buku Merawat Cinta. Wih, pagi-pagi saya diajak ke sebuah petualangan romansa ini. Ini adalah sesuatu yang menarik karena buku ini saudara dikarang oleh beberapa penulis. Ada 8 kalau tidak salah. Dan ini diinisiasi oleh seorang yang juga dia ini sosok inspiratif. Dia menggerakkan orang untuk menjalin sebuah ikatan yang suci seperti itu. Dan mengarahkan hubungan yang lebih baik lagi untuk anak-anak muda. Langsung saja kita kenalan dengan 2 orang narasumber saya pada pagi ini. Yang pertama ada Bapak Feni Haju. Ini salah satu penulis yang ada dalam buku Merawat Cinta ya Pak ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Waduh segar sekali Pak Feni. Dan yang di sebelah sana ini teman saya juga namanya Nurhalisa, panggilnya Lisa aja ya. Ya. Oke, apa kabar Pak Lisa pagi ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Bahagia. Nah, bahagia. ini dia nih saudara yang saya maksud, orang yang menginisiasi ataupun juga menggagas lahirnya buku ini ya, terbitnya buku ini. Beliau mengumpulkan beberapa penulis hebat, lalu akhirnya lahirlah buku Merawat Cinta ini. Wow, luar biasa Mbak Lisa. Oke, langsung saja kita kenalan dulu deh sama buku dari Merawat Cinta ini. Ini apa bukunya memang tentang cinta sesuai namanya, dan kenapa cinta itu dirawat Pak Feni? Ya, jadi memang kan saya sebagai penulis kan yang diminta menulis. Tentu ini menulis apa yang terjadi dalam pernikahannya. Jadi ini kan harus menceritakan sesuatu yang betul-betul terjadi. Ya. Jadi dalam perkawinan saya kurang lebih 30 tahun ya. Wow. Jadi tentu kan banyak hal-hal yang terjadi yang harus kita hadapi, menjadi tantangan ya dalam ikatan rumah tangga ya. Dan alhamdulillah kita melewati masa itu, dan itu yang dituliskan, dan harapannya sih bisa menjadi pengalaman ini bisa menjadi pelajaran lah buat orang-orang yang ingin menikah dan orang-orang yang sudah berumah tangga, yang otomatis pasti ada saja hambatan-hambatan atau ujian-ujian yang dihadapi. Rintangan-rintangan ataupun kerikil-kerikil ya. dalam rumah tangga seperti itu ya. Oke, jadi boleh dibilang buku Merawat Cinta ini berdasarkan pengalaman. Betul. Ya. Oke, berarti kisah yang ada di dalam ini sangat faktual ya. Faktual. Wow, luar biasa. Selain Pak Feni, siapa lagi yang ada di dalam? Yang saya tahu itu sih ada Ibu Rahmi yang anggota Dewan. Ada Ibu Lela yang dosen di Unismu, ada Ustadz Ilham yang dosen di Unismu juga, dan ada beberapa penulis yang juga punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Tapi ternyata hampir setengah diantaranya memiliki latar belakang akademisi seperti itu. Wow, luar biasa. Ini mahasiswa wajib baca ini bukunya ini. Oke, saya ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, kenapa kepikiran akhirnya mengumpulkan beberapa orang hebat lalu menyatukan kisah mereka dalam satu buku? Ya, karena yang kembali lagi bahwa tadi dikatakan Prof, akan banyak kendala, akan ada banyak rintangan dalam sebuah hubungan, dan orang harus belajar untuk menghadapi itu. Bagaimana caranya belajar? Ya salah satunya dengan mencari rujukan yang tepat. Membaca buku ini mungkin salah satunya untuk orang mengambil solusi yang baik terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dan kalau tadi dikatakan kenapa mengumpulkan hampir setengahnya itu adalah akademisi, karena memang ini pernikahan atau hubungan itu adalah proses belajar seumur hidup. Sekali orang menikah, mengucapkan akad, maka perjuangannya itu adalah untuk bertahan sampai di akhir hayatnya kalau bisa. Dan selama proses belajar itu tentu harus belajar kepada orang yang tepat.
seperti Prof ini dengan pengalaman 30 tahun berumah tangga, saya rasa luar biasa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Dan saya pun secara pribadi menjadi salah satu penulis di dalam buku itu. Kalau boleh dikatakan saya memang seusia dengan anaknya Prof. Jadi ini sudah 2 generasi. Saya sekelas dengan anak Prof itu dari sejak TK, satu kelas, berarti saya seumur. Dan alhamdulillah dengan rentan waktu pernikahan Prof yang panjang itu banyak hikmah. Dan saya yang baru menjalani melewati tahun ke-10 saja, ada banyak hal yang bisa mungkin saya jadikan motivasi ke anak muda di luar sana. Apalagi yang 30 tahun. Iya, jangan takut begitu untuk menjalani sebuah hubungan. Pun dengan segala kendalanya akan ada solusinya. Dan terbukti bahwa ada 8 penulis yang berhasil merawat cintanya. Semoga selalu terawat. Jadi intinya buku Merawat Cinta ini adalah menjadi rujukan dari para teladan yang bisa menjadi pelajaran dan pengalaman nyata bagi mereka yang masih memiliki keraguan di dalam hatinya untuk menjalin sebuah ikatan serius ya. Oke, itu dia. Menarik sekali kita bahas buku Merawat Cinta ini, saudara. Di segmen 2 kita akan ulas lebih jauh lagi. Ada kisah apa saja sebenarnya yang ada di dalam buku Merawat Cinta ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan kita lanjutkan perbincangan kita pagi ini mengenai sebuah buku berjudul Merawat Cinta, Berumah Dalam Cinta di Tangga Menuju Surga. Wih, benar ya judulnya ya? Wow, keren sekali. Ini sebuah judul yang sangat romantis karena memang isinya bercerita mengenai kisah-kisah para teladan yang dapat Anda jadikan referensi dalam menjalani sebuah biduk rumah tangga. Ini adalah contoh sukses, saudara, karena salah satu penulisnya ini bahkan setelah menjalin hubungan dengan kekasih hatinya ini sudah sepanjang 30 tahun dan insya Allah akan berlanjut terus sampai akhir hayat. Kita lihat seperti apa sih tampilan bukunya, ini dia untuk Anda. Nah, inilah dia buku Merawat Cinta, Berumah Dalam Cinta di Tangga Menuju Surga. Ini sayang sekali bukunya belum sampai di Makassar karena masih di penerbit di Yogyakarta sana, saudara. Tapi tenang saja, sebentar lagi buku ini akan menjadi sebuah bacaan yang sangat inspiratif buat Anda di rumah menikmati waktu santai. Nah, ini dia nih para penulisnya ya. Ini salah satunya adalah Prof Feni Haju yang datang ke Sapa Sulsel pada pagi ini. Salah satu orang yang menjadi inspirasi dalam buku Merawat Cinta, Berumah Dalam Cinta di Tangga Menuju Surga. Wow, ini bakal dijual berapa sih nanti pasarannya di Makassar? Alhamdulillah untuk sebuah buku dengan kualitas yang saya rasa luar biasa ya, karena true story, kita cuma jual dengan harga 50.000 per eksemplar. Per eksemplar, dan itu untuk sebuah solusi yang besar saya rasa harga yang sangat pas lah untuk bisa dibeli bukunya. Oke, nah itu dia. Jadi siapkan ya, ini porsi tersendiri nanti untuk buku Merawat Cinta, Berumah Dalam Cinta di Tangga Menuju Surga nanti. Wah, ini sebelum dia datang di Makassar nanti kita siap. Sudah open order. Sudah open order juga. Oke. Sekarang sudah di atas 100 open order kita. Oke, nanti di akhir segmen kita perkenalkan nanti ordernya bisa di mana. Tapi kita perkenalkan dulu ini salah satu kisah yang ada di dalam buku Merawat Cinta ini. Prof Feni, ceritakan dong kisah apa yang Prof Feni angkat dalam buku ini. Ya, kan di situ kan kita diminta untuk ada 3 session ya. Sesi pertama awal-awal pernikahan. Kemudian sesi kedua apa saja sih yang pernah terjadi yang sangat berkesan dan memerlukan suatu perjuangan gitu untuk diselesaikan. Kemudian yang sesi ketiga tentang bagaimana sih kiat-kiat yang kita
miliki dalam merawat cinta itu sampai bisa bertahan sampai akhir hayat gitu. Oke, nah ini menarik nih, kiat-kiat yang bisa di-sharing, dibagikan sampai bisa menjalin hubungan hingga akhir hayat. Berikan dong kepada pemirsa di rumah yang menyaksikan Sapa Sulsel pada pagi ini, sedikit saja bocoran apa sih sebenarnya kiat dalam rumah tangga Prof ini sampai tangga menuju surganya ini semakin dekat nih, Prof. Jadi yang saya kira yang saya angkat yang masih saya ingat ya, mudah-mudahan tidak salah ya, saling menghargai satu dengan yang lain ya, karena memang dalam rumah tangga itu otomatis tidak ada orang yang pas terus gitu. Kadang-kadang kan ada kemauan saya tidak diinginkan oleh istri saya, ada juga keinginan istri saya bagi saya itu saya tidak setujui. Tapi dalam rumah tangga itu kan kita harus saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Dan saya kira yang paling pas itu saling menerima. Kalau kita lihat ada kekurangan pasangan kita harus bisa menerima dengan baik, memahami ya. Dan begitu juga yang kita harapkan dari pasangan kita, apa kekurangan kita itu harus bisa dipahami bahwa oh memang suami saya begini ya, tidak bisa seperti itu. Jadi saya harus maklumi gitu. Begitu juga saya kalau saya mengatakan oh istri saya memang, tapi saya bisa menerima itu. Sehingga kalau saling berterima seperti itu, saya kira yang akan mengikat ikatan rumah tangga menjadi sangat bisa langgeng dan tidak akan terjadi, bisa meminimalisir konflik ya yang atau perbedaan yang bisa terjadi. Nah itu dia nih salah satu kunci sukses dalam rumah tangga ini, ternyata harus diisi dengan rasa saling pengertian, saling menghormati, memaklumi kekurangan masing-masing, jadi bisa mengurangi konflik seperti benturan. Baik, nah Prof, ini di sisi lain ternyata banyak sekali fenomena di luar sana pernikahan yang hanya berlangsung seumur jagung. Kalau menurut pandangan Anda, Pak Feni, ini apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab utama kebanyakan dari kasus-kasus seperti ini bisa terjadi, dan semoga tidak terulang bagi yang menyaksikan di rumah nih. Betul. Ya kita memang harus akui bahwa setiap orang itu kan berbeda-beda. Mereka tumbuh dari kelompok yang mungkin saja perbedaannya tidak terlihat pada awalnya, ya. Tapi lama-kelamaan kan akan muncul masing-masing orang dengan kebiasaan dan pola pikir yang berbeda, ya. Dan ini kan kalau perbedaannya sangat sulit dipertemukan atau dipahami, itu memang akan masing-masing akan berpihak bahwa dia yang benar gitu, tidak bisa memahami dari aspek yang lain untuk mengerti, memberi pengertian pada orang yang pasangannya, ya. Nah ini akan terjadi, ya. Nah makanya saya pernah sebagai seorang akademisi, saya biasa mengajarkan juga tentang ada namanya kita sebut dengan primary learning. Tapi by the way, sebelum Prof lanjut ke jawabannya, mengajar apa sih Prof? Kan saya di Unhas, ya, ada mata kuliah namanya leadership, ya. Leadership, wow. Nah, jadi leadership dan system thinking namanya. Oke. Jadi salah satu yang saya katakan pada Mas itu tentang pentingnya primary learning, kan. Ada namanya secondary learning, ada primary learning. Kalau yang kita datang ke sekolah, ya, kemudian dapat ijazah, dapat gelar, itu kan namanya secondary learning, ya. Tapi yang namanya primary learning. Primary learning itu artinya orang itu mau belajar untuk merubah dirinya sehingga bisa menyenangkan orang lain, atau bisa hidup hidup bersama orang lain tanpa ada konflik. Jadi kalau saya misalnya suka warna biru gitu, tapi pasangan saya tidak suka warna biru, malah muntah lihat warna biru. Sebaliknya, pasangan saya suka warna merah dan saya juga mau muntah kalau lihat warna merah. Nah, primary learning artinya yang harus dirubah adalah diri kita sendiri. Tidak boleh kita mengatakan kepada pasangan kita, kau suka yang warna saya. Tidak boleh. Kita yang harus bisa merubah diri kita, dan kemudian itu kan merubah itu kan perlu pembelajaran yang intensif. Kita harus bisa memaksakan diri kita untuk menerima hal yang kita tidak sukai selama ini. Kalau toh tidak kita sesuai, minimal kita bisa memahami, tidak sampai marah dan muntah seperti tadi. Intinya tidak memaksakan kehendak kita ke orang lain
kembali introspeksinya di diri kita Diri kita, sendiri. ya. Oh, Dan mau merubah. yang mau mengubah. Inisiatifnya itu ada di diri kita sendiri, bukan meminta dari orang lain. Seperti itu ya. Wow, luar biasa. Oke, ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, buku ini prosesnya berapa lama sampai akhirnya dari awal mengumpulkan 8 penulis? Saya yakin ini bukan proses yang mudah karena semuanya orang sibuk. Dan butuh berapa lama waktunya sampai akhirnya buku ini bisa diterbitkan ke masyarakat akhirnya? Iya, untuk proses bukunya sendiri kami memberikan waktu ke penulis itu sebenarnya mepet waktunya, hanya 3 pekan. Para penulis itu harus menyetorkan tulisannya dan proses editing, proses penerbitan, pengurusan ISBN dan lain sebagainya mungkin menghabiskan waktu 2 bulanan untuk buku ini. Tetapi karena kami merasa bahwa buku ini penting untuk apa yang tadi juga menyambung dikatakan oleh Prof sebagai primary learning, mungkin dari buku inilah orang bisa belajar untuk mengubah. Karena kita tidak menutup mata bahwa mungkin di luar sana ada banyak pasangan yang sedang berada di konflik rumah tangganya, dan mudah-mudahan buku ini bisa hadir sebagai solusi. Oke, nah ini sekali lagi saudara, Anda bisa lihat ini adalah buku dari Merawat Cinta, Berumah Dalam Cinta di Tangga Menuju Surga, yang sebentar lagi di Makassar juga bisa didapatkan dengan harga Rp50.000 saja per eksemplarnya. Ini menarik sekali karena sangat menarik mata dari sisi sampulnya saja. Ini sudah sangat warna yang menarik ya, mencolok warna pink. Kenapa sih pilih warna pink gitu? Sebenarnya perubahan warnanya sampai 3 kali. Karena bagian editor dan desain sampulnya itu beberapa kali mengajukan warna ke saya, bagaimana warnanya. Tapi saya akhirnya mengembalikan begitu ke hati. Sebagai orang yang mau membaca, saya harus dapat moodnya dulu, dan termasuk karena kenapa pilihnya warna pink yang ada lembut-lembutnya begitu karena biar lebih terasa saja romantisnya dari buku ini. Karena sekali lagi warna pink memang identik dengan romansa. Padahal ya. sebenarnya kalau sejarahnya ternyata pink itu harusnya identik dengan laki-laki lah, bukan perempuan. Oh begitu? Iya, kalau dari warna saya pun tidak tahu pasti kapan pink itu berubah jadi malah jadi identiknya ke perempuan, ke feminim. Iya. Oke. Maka saya minta sedikit pinknya itu sebenarnya pink campuran pink dan ungu. Oke. Nah, terakhir di segmen kedua ini untuk topik kita Merawat Cinta, buku Merawat Cinta ini, saya persilakan Prof. Feni Haju untuk memberikan sekali lagi pesannya untuk pemirsa semua yang menyaksikan di rumah ini, bagaimana sih untuk sukses merawat cinta. Silakan. Ya, jadi memang sebagai orang yang tentu dalam kehidupan kita ini kan kita memang harus berumah tangga, itu wajib ya, atau maksudnya itu perintah Allah ya, perintah Rasulullah. Dan memang dalam berumah tangga itu kan kita akan bertemu dengan orang yang bukan dari yang dekat dengan kita, tapi orang yang berada di luar sana, yang hanya kita ketemu menikah, dan masing-masing akan membawa 2 hal yang berbeda. Dan dalam perbedaan ini pasti akan muncul ketidaksesuaian dan seterusnya, sehingga kadang-kadang kita kan merasa tidak nyaman ya. Nah, dalam proses ini tentu kita harus menyadari bahwa karena kita ingin merawat cinta pernikahan harus sampai berakhir sampai di ujung hayat kita, maka kita harus betul-betul belajar bagaimana bisa merawat cinta ini. Dan salah satu pembelajaran harus selalu membaca dan baik, tetap selalu harus belajar ya. Salah satunya membaca dari buku ini. Oke, singkat saja Mbak Lisa, ini boleh PO di mana bukunya? Iya, boleh PO langsung ke marketing kami, bisa di nomor 085 343 652626. Oke, itu dia. Dan insya Allah bukunya bisa kita delivery. Oke, boleh di delivery langsung ya, dan harganya sekali lagi sangat terjangkau. Baik, terima kasih Pak Feni dan juga Mbak Lisa telah berbagi inspirasi dengan kita di Sapa Sulsel pagi ini. Semoga buku Merawat Cinta ini sukses dari segi pemasaran dan juga sukses menjadi inspirasi bagi orang-orang yang membacanya. Dan saudara, informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.